Hai guys, karena banyak banget yang nanya kepada saya, bagaimana sih caranya kita bisa sukses di dalam Tuhan? Nah ini penting, jangan cuma sukses tapi di dalam Tuhan. Karena kalau kita hanya cuma sukses tapi tidak di dalam Tuhan, jangan-jangan kesuksesan justru menjadi alat untuk bisa menjerumuskan. Karena berkat itu paling berbahaya kalau tanpa didasari dengan cinta akan Tuhan. Nah, saya mau bicara sedikit tentang bagaimana sukses di dalam Tuhan. Saya percaya banyak-banyak semua orang ingin sukses, ingin diberkati. Buat saya, kalau kita mau sukses, ada dua hal yang perlu ada di dalam diri kita yang perlu kita mengerti. Kesuksesan itu muncul karena dua hal. Yang pertama, karena ada kemauan, dan yang kedua, karena ada kemampuan. Nah, banyak orang sukses tidak mampu, dan juga mereka tidak mau. Padahal kesuksesan itu muncul karena yang pertama ada kemauan, dan yang kedua ada kemampuan. Kemampuan itu penting. Bagaimana kita bisa buka restoran, tempat makan kalau kita nggak punya kemampuan untuk bisa menyajikan makanan dengan enak? Bagaimana kita bisa menyajikan makanan dengan enak, punya kemampuan, kalau kita tidak punya kemauan untuk kita mau belajar bagaimana cara bisa membuat makanan dengan enak? Makanya kalau orang tanya kepada saya, bagaimana Pak supaya kita bisa dalam tanda kutip kesuksesan itu ada dalam diri kita? Dua hal, kemauan dan kemampuan. Karena kita mau, maka kita mampu. Nah sayang sekali banyak anak-anak Tuhan mau diberkati, tapi tidak mampu untuk mengerjakan kepercayaan Tuhan. Contoh, jangan heran kalau ada banyak orang kerja di kantor mengatasnamakan Tuhan, dan dia bilang, saya anak Tuhan Pak, tapi kerjanya malas-malesan, datang paling telat, pulang pengennya paling cepat, dan maunya gajinya paling tinggi. Ya gimana Tuhan gak bingung kalau kita punya mental seperti itu? Makanya kalau kita mau sukses harus ada kata ini, progres dan proses. Proses yang menghasilkan progres. Sukses itu adalah bagian dari progres. Tapi proses, ada banyak orang yang tidak mau. Ini yang tadi saya sebut, bahwa kalau kita punya kemauan, maka pastinya kita akan punya kemampuan. Pertanyaannya, kita mau nggak? Contoh, ada banyak orang, Pak, saya mau bisnis Pak. Kalau mau bisnis, harus ada kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan, harus ada kemauan. Kemauan untuk apa? Kemauan untuk belajar. Kemauan untuk apa? Kemauan untuk disiplin. Kemauan untuk apa? Kemauan untuk ulet. Kemauan apa? Kemauan untuk kerja keras. Kita harus punya itu. Kalau kita tidak punya itu, maka sukses menjadi barang yang jauh, bahasa saya, menjadi hal yang jauh daripada kita. Nah, sukses itu tidak hanya sekedar buat anak-anak Tuhan, bahkan buat mereka yang tidak percaya Tuhan, bahkan mereka tahu kalau kita mau sukses, ya kita harus punya kemauan yang kuat. Karena kemauan kuat untuk mau belajar, kemauan yang kuat dari tidak mengerti apa-apa, kita mau disiplin untuk mengerti, mau belajar setiap hari, mau dikoreksi, mau dibangun, mau ditempa, mau dibentuk. Lama-kelamaan kita jadi sesuatu, kita bisa menjadi sesuatu, dan kita mampu menjadi sesuatu. Sukses miliki kemauan yang gigih, kerja keras. Karena iman dan kerja keras itu satu paket yang gak pernah bisa dipisahkan. Jangan cuma berpikir, Pak, saya mau sukses, saya beriman saya diberkati, saya beriman saya punya rumah, saya beriman saya punya fasilitas kendaraan, dan lain sebagainya. Saya beriman kalau keadaan keuangan saya baik, tapi kita tidak mau untuk kita menata, tidak mau untuk kita kerja keras, tidak mau untuk kita disiplin, tidak mau untuk kita bangun pagi, tidak mau kita kerja keras, tidak mau kita sungguh-sungguh, tapi yang kita minta adalah hasil sukses. Makanya Tuhan itu berikan satu hukum, namanya hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itulah yang kita tuai. Kalau kamu menabur kemalasan, maka kamu tidak akan menuai keberhasilan. Tapi kalau kamu menabur kerja keras, saya yakin kesuksesan menjadi milik bagian kita. Ingat dua hal, kesuksesan itu muncul karena kemauan dan kemampuan. Buat yang saat ini merasa tidak mampu, Pak, saya tidak mampu Pak kelola bisnis. Mari, milikilah mau untuk belajar, mau untuk disiplin, mau untuk diajar, mau untuk ditempa. Dan ingat satu hal, cinta akan Tuhan menjadi landasan hidup kita. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.